restoran ini saya kelola, Bapak nggak usah ikut campur. Yang penting restoran ini saya kelola. Bapak nggak usah ikut campur. Dan yang penting mobil Bapak aman dari leasing. 4 materi dulu, yang mana itu dasar seorang pebisnis. Jadi pondasinya seorang pebisnis. Ya, satu, tugas kita hanya mengangkat tangan. Selanjutnya biar Allah yang turun tangan. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di rumah Pak Suryono. Pak Suryono adalah pendiri dari Ayam Geprek Assalam 99. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, Ayam Geprek Assalam 99 ini sudah punya 95 outlet di seluruh Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Dan kemarin dengar ceritanya sedikit, itu menarik banget. Yang menarik itu yang religius banget loh Pak. Saya pengen dengar Pak itu Pak. Iya. Oke, kita mulai ya guys. Kita belajar langsung sama beliau. Menariknya yang kedua lagi, Pak Suryono ini memulai bisnis di usia 50 tahun guys. Betul ya Pak ya? Betul. 50 tahun guys. Bukan 27, bukan 30. Iya. 50 tahun guys. Dan alhamdulillah sukses ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Kita langsung guys, sedot ilmunya guys. Pak Sur, Ya. idenya memulai ayam geprek, ceritain dong, singkat aja. Oke, jadi Ayam Geprek itu berdiri tahun 2017 karena saya merasa bosen jadi karyawan. Sudah 30 tahun. Rasanya kok saya bosen jadi karyawan, udah jenuh ya. Akhirnya saya pengen punya restoran sendiri. Nah, tapi namanya karyawan itu kalau mau bikin restoran sendiri modalnya besar dan kayaknya dalam pikiran saya tidak mungkin. Terus saya ikut seminar yang namanya semua orang bisa jadi pengusaha. Ya, saya akhirnya terinspirasi. Wah, ternyata bisa. Nah, pada saat itulah saya ketemu dengan Ustadz, dan saya ketemu dengan Ustadz itu saya dikasih masukan. Saya tanya sama Ustadz, itu bisa nggak saya jadi pengusaha? Karena sudah saya bosan jadi karyawan 30 tahun. Bisa, asalkan Pak Sur tawakal sama Allah gitu loh. Terus syaratnya gimana Ustadz? Lah, sholatnya gimana? Sholat 5 waktunya bagaimana? Sholat 5 waktu harus tepat waktu, berjamaah di masjid. Nah, itu. Terus apalagi Ustadz? Sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, sama sedekah. Itu yang disuruh, istilahnya sudah pokoknya dipolkan ibadahnya, itu, dimaksimalkan ibadahnya. Dari situlah karena keinginan kuat saya, karena saya tidak bermodal uang, karena nggak punya modal. Karyawan itu gajinya habis untuk membayar ini, membayar itu, untuk membayar sekolah, untuk kebutuhan hidup, udah selesai, habis itu nggak ada yang ditabung. Yang namanya juga karyawan. Nah, dari situlah saya kemudian berpikir saya harus bisa jadi pengusaha. Oke. Terus saya tanya lagi, berapa kali, berapa hari, berapa bulan? Terus setelah saya bertanya, disuruh 21 hari. Terus kalau ndaknya masuk 40 hari. Sampai 40 hari itu belum ada kabar kalau saya mau jadi pengusaha. Akhirnya saya telepon sama ustadznya, Ustadz, ini sudah 40 hari kok belum ada kabar. Ustadznya bilang begini, Pak Sur, itu proses pembersihan dosa-dosa Pak Sur. Jadi harus butuh kesabaran bahwa Allah pasti akan memberikan. Benar, di hari ke-97 saya ketemu dengan orang. Yang orang itu membuat restoran, kemudian dia beli Mercy, Mercy itu kredit. Nah, maksudnya nanti cicilan Mercy itu yang nanggung restoran gitu loh. Tapi restorannya bangkrut, mobilnya mau ditarik leasing. Akhirnya ketemu saya dan beliaunya cerita bahwa kalau saya punya masalah gitu loh. Oke, berapa Pak? Cicilannya sebulan 6 juta. Oke Pak,
restoran ini saya kelola, Bapak nggak usah ikut campur. Yang penting restoran ini saya kelola. Bapak nggak usah ikut campur. Dan yang penting mobil Bapak aman dari leasing. Saya tiap bulan bayar 6 juta, dari omset 30 juta. Pertama kali saya pegang itu masih 30 juta. Terus dengan sedekah yang dibilang tadi sama ustadznya harus banyak sedekah, saya sedekah 1 karung beras di panti asuhan, omsetnya bulan pertama saya pegang itu omsetnya jadi 45 dari 30 juta. Terus bulan berikutnya 2 karung di panti asuhan jadi 60 juta. Terus kemudian 2 panti asuhan 2 karung jadi 75 sampai 100 bahkan sampai 200 juta. Itu awal-awalnya saya punya restoran dikasih Allah gratis tis tanpa ngeluarin sepeser pun. Itu. Jadi ini pengalaman religius saya dan itu terjadi tidak hanya 1 kali dan itu berlanjut kepada yang kedua, yang ketiga dan keempat, kelima sampai keenam. Jadi ceritanya panjang ini kalau cerita. Oke. Ya, jadi setelah saya punya restoran 1 menginjak bulan kelima saya mempunyai restoran yang kedua. Dan restoran yang kedua itu juga gratis. Itu tahun 2017 ingat saya. Agustus tahun 2017 itu yang istrinya yang punya restoran yang bangkrut tadi kan bapaknya. Tadi saya sama bapaknya, terus istrinya itu menawarin saya ruko. Pak Sur, saya ada ruko mbak disewa. Sewanya berapa? 50 juta kalau tidak 60 juta waktu itu. Terus kemudian, wah saya belum punya uang karena kan saya baru meniti restoran yang satunya aja baru berjalan 6 bulan gitu loh. Saya bilang belum punya uang Bu. Kalau saya bayar segitu, mau saya bayar tiap bulanan. Oh nggak apa-apa Pak Sur, saya malah seneng gitu loh. Tapi bayarnya setiap tanggal 15 gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya berpikir lagi, uang dari mana beli alat-alat restoran, kan harus bangun renovasi, kan saya juga bingung. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya tiap malam masih jalankan rutinitas yang diberikan Ustadz tadi. Sholat tadi istiqomah, itu ternyata yang saya pelajari, saya harus istiqomah dalam beribadah. Ya mulai dari sholat subuh, terus sedekah subuh, itu terus istiqomah terus, nggak boleh berhenti. Karena kalau Ustadznya bilang tadi di hari ke-40 kalau dia gugur 1 misalkan tidak sholat malam sehari, dimbalani dari awal lagi. Makanya tuntutannya kenceng. Nanti presnya menurut pribadi saya ini ya menuju ke hal yang baik, kenapa tidak harus dilakukan gitu loh. Nah pada saat yang tadi sudah ada ruko, kemudian saya minta sama Allah. Malam itu nangis saya, ya Allah, ini sudah ada ruko, kemudian saya belum punya beli modal untuk beli alat-alat, ya begitu. 3 hari kemudian saya ditelepon sama teman saya dari Gresik. Pak Sur, Assalamualaikum, ya gimana Bu? Nah, dia bilang begini, Pak Sur, Bu, alat-alat restoran saya dibeli. Waduh, Bu, berapa? Murah Mak Sur, alat lengkap semuanya, sudah meja, kursi, semua itu sekitar 40 juta. Oh Bu, saya belum punya uang Bu, kalau segitu, saya bilang gitu. Terus dia bilang begini, sudah gini aja lah Pak Sur, kalau Pak Sur belum punya uang, yang penting alat-alatnya dibawa Pak Sur dulu. Yang penting dibawa alat-alatnya sama Pak Sur dulu. Nah, terus saya tanya lagi, memangnya kenapa sih Bu? Saya bilang gitu. Gini Pak Sur, kan saya buat restoran itu bangkrut, tutup, terus sewanya udah habis. Nah, saya sudah diusir sama yang punya ruko. Sedangkan saya tidak punya tempat untuk naruh alat-alat itu gitu loh. Saya mau taruh di mana alat-alat itu? Nanti kalau taruh di luar rusak, kena hujan, kena panas. Makanya dibeli Pak Sur aja sepunya Pak Sur uang bayarnya. Begitu. Terus gimana Bu? Dikirim ke sini ya Bu ya? Iya, nanti tak kirim Pak Sur. Habis itu dikirim ke ruko yang kosong tadi. Breng. Sudah. Ruko kosong. Breng. Habis itu tinggal modal sekarang. Waduh, modal kira butuh sekitar 30-25 juta.
Minta lagi sama Allah saya. Ya Allah, terus saya bilang, terus ada teman dari perusahaan air minum terkenal, Iya. GM-nya, telepon saya, Pak Sur, saya mau pensiun Pak Sur dari perusahaan. Buat saya dibuatkan restoran Pak Sur. Syaratnya gimana? Terus saya bilang begini, wah bisa sih Pak, saya buatkan, tapi Bapak harus kasih DP dulu, biar saya untuk nyari lokasinya itu ada tempat gitu, untuk untuk survei lokasi. Nanti kalau sudah nanti kita pembayarannya biar setelah nanti pada saat mau mulai usaha pembukaan cabang. Oke, saya harus transfer berapa Pak Sur DP-nya? Cukup 25 juta. Bapak transfer 25 juta, nanti saya carikan lokasi. Oke Pak Sur, saya setuju. Nah, 25 juta itu jam 10 telepon, jam 2 ditransfer. Jam 2 siang. Masya Allah, saya telepon sama store manajernya yang punya saya itu. Mas, Mas, sudah bisa opening. Lah, sudah dapat uang Pak Sur. Sudah, ini sudah dapat uang nih 25 juta. Sekarang cari tukang bagaimana kita renovasi buat itu. Wah, udah jadi. Jadi kedua ya. Yang kedua itu yaitu tadi tempat sudah disediakan ya toh, sama yang bayarnya juga setelah 15. Jadi saya buka tanggal 1, tanggal 15 baru bayar. Sekarang tanggal 1 sampai 15 itu saya ngumpulin uang. Ya sebulannya cuma 3 juta waktu itu saya tiba jatuhnya. Cuma 3 juta. Jadi jatuhnya lebih murah karena saya bilang, Bu, ini masih awal-awal, jangan mahal-mahal dulu. Oke, 3 juta. Pada berikutnya setahun kemudian baru naik 4 juta. Ya itu dapat saya rukonya gratis karena nggak bayar di muka kan sewanya, bayarnya kan bulanan. Jadi saya dapat duit dulu, baru bayar sewanya tanggal 15 kan gitu. Berarti kan saya nggak ngeluarin duit, yang ngeluarin duit kan outletnya. Kemudian alat-alat juga gitu, saya cicil 3 juta, 4 juta gitu, akhirnya sampai lunas. Ya, sampai lunas. Ya, terus kemudian duit juga dikirim sama. Jadi semua didatangkan sama Allah itu melalui malaikat-malaikatnya. Yang tidak pernah saya sangka-sangka bahwa itu akan datang dari situ, dari sini, dari situ, dari sini. Enggak sangka. Yang ketiga ini malah lucu lagi nih. Gimana itu? Yang ketiga ini saya punya restoran. Itu ada lama teman saya nggak pernah telepon ke saya, nggak pernah jumpa, nggak pernah telepon, tiba-tiba telepon. Assalamualaikum Pak Sur, saya mau jual restoran saya. Dijual berapa Pak? Kalau Pak Sur bayar cash itu 100 juta Pak Sur. Sewanya masih 2 tahun Pak Sur. Sewanya masih 2 tahun, plus alat-alatnya, plus karyawannya Pak sekalian gitu. Oh gitu ya Pak? Oh ya. Oke, kalau gitu saya bilang gini, Pak, saya nggak bisa punya uang sejumlah itu dalam waktu dekat. Terus saya tanya, kenapa sih Pak, kok dijual gitu loh. Saya tanya, saya telisik kan, kenapa kok dijual? Ternyata dia itu sebuah manajer perusahaan elektronik terbesar di Jawa Tengah. Terus kemudian dia kerjasama dengan orang buka pameran di mall. Pamerannya habis, alatnya habis, temennya tadi bawa uang lari, udah dia sebagai manajer suruh tanggung jawab sama perusahaannya, akhirnya restorannya dijual. Nah, tapi dia punya kebijakan dari manajemennya itu, bayarnya boleh dicicil. Nah, cicilannya itu 10 juta gitu loh, selama 1 tahun. Akhirnya disamakan, saya suruh beli restorannya itu nyicil tapi 10 juta. Dalam 10 juta setahun berarti kan 120 juta. Oke, nggak apa-apa. Saya bayar setiap bulan 10 juta. Dari restoran yang saya kelola itu, setiap bulan saya bersih terima 15 juta sampai 20 juta. Masih ada untung ya? Masih untung. Berarti karena yang 10 juta untuk membayar cicilan, yang 5 juta masuk saku. Kadang sampai 10 juta, kadang sampai 12 juta. Enggak tentu, kenaikan turun itu tergantung seasonnya. Pada musim lebaran gitu kan rame gitu bisa naik dapatannya. Ya, itu yang ketiga itu juga nggak ngeluarin duit saya, sampai lunas pun sampai sekarang sudah lunas sih, setahun dari tahun 17 sampai tahun 2018 itu sudah lunas
lunas dari itu. Dan saya tidak ngeluarin sepeser, yang ngeluarin outletnya. Outletnya itu jadi apa ya? Saya nggak ngeluarin modal, jadi masya Allah itu luar biasa. Yang apa namanya, jadi saya tidak punya restoran sampai saya punya restoran tidak ngeluarin sepeser pun uang. Jadi semuanya berjalan mengalir begitu mudah sama Allah itu. Kalau Allah sudah membukakan pintu rezeki, itu datangnya tuh masya Allah, tidak terduga dari mana, dari sini, dari situ. Dan kita nggak ngerti, kita Allah tuh luar biasa, masya Allah. Orang kalau tawakal bener, insya Allah Allah akan mempermudah. Ya, iman kita kuat, yakin bahwa Allah akan pasti bantu, pasti Allah, insya Allah bener. Dan itu saya lakukan gitu loh. Ya. Terus yang ketiga, yang keempat. Kalau yang keempat ini lucu lagi. Yang keempat ini saya mau sewa ruko. Oke. Waktu itu rukonya tertutup, saya nggak tahu isinya apa. Gitu loh, isinya apa. Terus saya datang ke situ. Saya tanya kanan kiri, yang punya siapa? Oh, dokter itu, kepala puskesmas di kecamatan sana. Saya datangi sana. Wah, nanti sore saya baru praktek. Oke Pak, nanti sore. Saya datangi sore, ketemu beliau, dokter itu bilang, Pak, ruko saya sewakan tapi sama alat-alatnya Pak. Ternyata itu bekas restoran steak, karena yang punya dokter membuatkan restoran buat istrinya, sehingga kelasnya mewah. Alat-alatnya mewah, semua dekorasinya mewah semua. Masya Allah, saya tanya ke bapaknya, disewa berapa Pak? Nah Pak Sur berani berapa? Saya beraninya bulanan Pak, karena saya belum berani. Kalau bulanan itu 5 juta dia mintanya, karena sama alat-alatnya sudah jadi itu. Semua alat udah ada semua, mulai mesin register, freezer, meja, kursi, semua di center udah bagus semua. Akhirnya bilang gini, Pak, kalau boleh ya tahun-tahun pertama saya 3 juta dulu Pak. Karena saya belum berani 5 juta. Kalau Bapak berkenan ya segera saya kerjakan. Oke Pak Sur. Pertama dia bilang, oke nggak apa-apa udah. Untuk Pak Sur nggak apa-apa, daripada alat-alat saya rusak nanti lama nggak dipakai, malah rusak, udah dipakai aja Pak Sur, udah sekalian. 3 juta sebulan. Itu bayarnya juga tanggal 15. Saya minta tanggal 15, jadi buka dulu, cari uang dulu, baru. Nah, kan saya tidak butuh alat restoran, saya tidak butuh dekorasi, dan dekorasinya sudah ada. Dan dekorasinya lebih bagus, cuman saya mengganti menu press-nya yang itu saya ganti dengan menu press punya saya, Geprek Asalam itu. Ya udah, sudah jadi akhirnya ya. Masya Allah. Jadi kalau yang keempat ini ngeluarin biaya paling ganti printing aja udah. Nggak ada sampai 5 juta. Nggak sampai 5 juta itu sudah ganti printing. Ganti printingnya karena memang harus diganti karena produk namanya juga berbeda, yang punya ibu punya, yang bapak dokter punya itu. Masya Allah, itu memang di dalam bisnis itu saya kalau mengcoaching teman-teman pengusaha itu saya lebih seneng mengcoaching orang-orang yang belum mampu dan belum punya ilmu, nah, gitu. Belum mampu dalam arti dia masih bisnisnya baru merangkak, terus kemudian dia tidak punya ilmunya, terus kemudian ini yang perlu digarap, kasihan orang ini. Beberapa kali saya mengcoaching orang itu, satu itu marbot masjid. Itu dia jualan sayur. Saya bilang sama beliaunya, Mas, Anda sekarang ini jadi pedagang sayur, saya bilang gitu. Pedagang sayur itu kan kamu belanja sendiri, masak, dikemas sendiri, kemudian dijual sendiri, untungnya dihitung sendiri, buat kamu sendirian, kan begitu. Iya. Apa kamu nggak pengen jadi pebisnis? Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Kalau pedagang itu yaitu tadi jual sendiri, masak sendiri, ya toh, kemudian dijual, dikelilingin sendiri, untungnya untuk diri sendiri, administrasi keuntungan dihitung sendiri. Itu. Tapi kalau pebisnis, nah itu berbeda. Mereka tidak bekerja, tetapi bisnisnya yang bekerja.
Contohnya, kalau jenengan misalkan ada seorang pedagang bakso. Kalau pedagang bakso itu, saya kasih gambaran pedagang bakso. Kalau pedagang bakso itu, kalau dia masak sendiri, jual sendiri, itu pedagang. Kalau pebisnis bakso, dia buat gerobak, 1, 2, 3 katakanlah. Kalau belum punya modal, 1 dulu atau 2 dulu, naik ke jadi 2, terus tambah lagi ke 3. Dia manggil orang untuk bekerja menjualkan baksonya. Nah, mereka yang keliling, dia tidak keliling. Dia cuma di rumah, nunggu laporan nanti sore atau malam pulang bawa setoran. Nah, setoran dari para pedagang bakso tadi yang mereka gerobaknya dia. Nah, dia saya ajarin. Ya, dia punya motor 1 sayuran, terus punya 1 lagi, terus punya 1 lagi, punya lagi sampai 5. Dan yang orang yang bekerja, mereka tidak bekerja. Nah, itu pun saya ajari bagaimana trik menjual seorang tukang sayur. Tukang sayur itu konsumennya siapa, saya tanya. Konsumennya ya perumahan-perumahan itu. Perumahan-perumahan itu ada masih banyak yang punya rumah atau pembantu gitu loh. Yang kalau yang punya duit yang yang punya rumah, tapi kalau yang belanja pembantu. Makanya apa? Jadi misalkan satu perumahan gitu, kamu harus tahu nomor telepon para pembantunya. Wah, kalau sudah punya tahu nomor telepon pembantunya, tiap sore di WA, besok mau belanja apa. Jadi sudah dibawain semua. Jadi yang dibelanjain ke pasar, dia itu sudah pesanan dari orang-orang yang di perumahan-perumahan tadi. Ini perumahan ini ya. Dari orang-orang tadi sudah dibagi perumahan sana bagian A, perumahan sana bagian B, perumahan sudah dibagi timnya itu tadi. Nah, itu namanya pebisnis sekarang. Kamu nggak usah kerja, orang lain yang bekerja. Kan begitu. Itu namanya raja tikus. Kecil-kecil tapi banyak. Nah, raja tikus begitu, kecil-kecil tapi di sini ada, di sini ada, sini ada, sini aja. Katakanlah satu sepeda motor itu menghasilkan 1 bulan bersih 1 juta. Kalau kamu punya 10, kan sudah gajimu sudah 10 juta pendapatamu. Kamu kerja keras enggak? Enggak. Kamu kepanasan enggak? Enggak keliling kan kamu. Yang keliling kan para pekerjamu. Wah. Ya toh? Akhirnya jalan, dia punya 5. Ini yang ke-6 baru mau naik garap yang ke-6 lagi ini. Ada teman saya juga. Dia itu teman kuliah, dia pedagang kaki 5. Pedagang kaki 5, kaki 5 pecel lele itu. Okay. Nah, dia jualan 1. Saya bilang, kalau kamu cuma 1, kamu jadi pedagang. Mending kamu pernah saya dulu ikut seminar sama Tung Desem itu, bahwa kalau kamu punya bisnis ada faktor kali. Nah, faktor kali itu penting. Ya benar, harus banyak. Jangan cuma 1. Kalau rezekinya ibaratnya 1 keran, ya kita dapatnya 1 keran. Kalau banyak kerannya kan rezekinya banyak. Di sini ngerocok, di sini ngalir, di sini netes, enggak apa-apa. Tapi kan saling subsidi gitu. Jadi makanya teman saya itu dari 1 pecel lele angkringan 1, dia sampai punya 5 cabang. Sekarang? Iya, dia punya 5 cabang. Ya, dengan 5 cabang itu dia sudah bisa beli mobil, dia bisa beli motor. Saya ajarin lagi. Terus gimana lagi? Terus kamu kerjaanmu apa sekarang? Enggak punya pekerjaan. Karena udah dikerjain sama karyawannya semua. Setiap cabangnya itu sudah ada yang bagian ini, jalan ini, jalan itu, sudah ada yang kerjain semua. Nah, dari situ dia nggak punya pekerjaan. Terus saya ajarin, daripada kamu nggak punya kerjaan, kamu bikin kolam lele, ya bilang gitu. Kolam lele tanamin sendiri, makanan yang dari restoran yang itu sampah-sampah dikumpulin untuk ngasih makan lelenya gitu loh. Kan sisa-sisa makanan itu dari orang yang makan di situ dikumpulin buat makan lele di rumahnya. Kan kamu nggak usah beli lele di luar, akhirnya beli lele tempatnya sendiri. Jadi muter keuntungannya dari sini lele masuk sini, makan ke dia semua akhirnya. Dia sekarang udah punya mobil, udah punya rumah. Saya seneng ya kalau lihat teman-teman yang bisa maju dan sukses gitu, saya seneng. Memang ada beberapa kriteria kalau saya mengcoaching orang itu. Yang pertama itu dalam bisnis itu pertama harus saya jadi sebelum coaching itu saya kasih 4 materi dulu, yang mana itu dasar seorang pebisnis. Jadi pondasinya seorang pebisnis. Ya, 1 adalah perbaiki hubungan dulu sama Allah.
sholatnya bagaimana, ya toh. Terus kemudian baca Qur'annya bagaimana, tepat waktu enggak sholatnya, 5 waktu berjamaah di masjid. Itu bahkan saya punya apa namanya, sampai saya ada nanti, tak kasih nanti, apa namanya, formnya checklist. Jadi di checklist sholat 5 waktunya, subuh, duhur, asar, maghrib, itu ada checklistnya, tepat waktu tidak. Terus biar apa? Karena itu banyak, supaya tidak ada yang kelewatan. Sedekah, baca Quran. Nah, hari ini sudah silaturahmi belum? Hari ini sudah sedekah apa belum? Nah, itu harus satu hari itu minimal harus silaturahmi dengan teman. Silaturahmi tidak harus datang. Pakai telepon, halo, assalamualaikum, gimana kabar? Nah, itu sudah silaturahmi. Dengan teman ya? Dengan teman, dengan saudara, dengan kakak, dengan ibu, gitu. Ya itu. Terus itu penting sekali. Karena apa? Hubungan Allah itu nanti dimudahkan. Kalau kita tuh dekat dengan Allah, itu Allah memudahkan semua apa yang kita inginkan. Ya, saya ngomong begini karena saya sudah menjalani. Gitu. Ya, teman-teman kalau misalkan ingin membuktikan, ya silakan. Apa benar omongan saya? Ya buktikan gitu loh. Buktikan. Nanti akan asa itu dilakukan dengan penuh iman dan takwa dan tawakal sama Allah. Insya Allah itu dimudahkan semua yang menjadi keinginannya. Ya, yang pertama tadi perbaiki dengan hubungan dengan Allah. Itu penting sekali. Ya, karena Allah itu yang memberikan semuanya. Jadi kalau itunya sudah bagus, ya, itu akan nanti yang kedua. Yang kedua itu perbaiki hubungan dengan orang tua. Orang tua itu doa atau ibu itu sama dengan doanya Nabi. Jadi harus kita tahu apa namanya, kita harus berbakti sama orang tua. Kalau kita bersyukur masih punya orang tua yang masih hidup, itu minta sama orang tua kamu, ya Bu, doain supaya putramu, anakmu ini usahanya bisa lancar. Saya dulu sebelum ibu saya meninggal, saya minta sama ibu saya, sering saya, Bu, doain ya anakmu supaya restorannya bisa lebih banyak lagi. Yole, ya itu senang saya sama orang tua. Itu penting sekali. Kan yang terpenting itu begini. Kalaupun kita belum bisa membahagiakan orang tua secara finansial, minimal kita itu tidak menyakiti hati orang tua. Itu kadang-kadang kan orang, oh lah aku gue makan cukup buat untuk makan gaji saya, belum bisa membagikan orang tua. Minimal kita itu tidak membuat sakit hati orang tua kita. Ya, jangan disiksa orang tua kita itu dengan rasa rindu anak dan cucunya. Contoh kita berkeluarga, orang tua jauh jauh di sana misalkan. Ya, sering-sering ditelepon orang tua itu. Hanya say hello. Assalamualaikum ibu, ibu sehat, bapak sehat. Alhamdulillah nak sehat. Seneng orang tua mendengar suaranya anaknya telepon itu, seneng. Tidak dicuekin. Orang tua itu seperti semakin tua seperti anak kecil, butuh perhatian juga gitu loh. Dan sementara anaknya pada keluar semua dari rumah, ibunya nggak ada yang perhatiin, orang tuanya nggak perhatiin, mereka tersiksa. Tersiksa dengan apa? Dengan rasa rindu kepada anaknya. Itu kita dolim sama anak orang tua kita. Kenapa? Ya itu tadi menyiksa. Orang tuanya kangen tapi kita nggak pernah telepon, nggak pernah menghubungi, nggak pernah datang. Ya kalau misalkan jauh sekali ya minimal telepon. Itu membuat rasa sejuk. Oh, anakku perhatian sama orang tuanya. Ada rasa inilah yang perlu perlu ditanamkan pada setiap anak-anak kita, biar besok anak-anak kita itu juga besok ada rasa sayang sama orang tuanya. Karena yaitu tadi, jangan sampai anak itu mendolimin orang tuanya. Orang tua bilang, iya, tapi sebenarnya hatinya sakit. Karena sakit apa? Nggak pernah ditelepon. Telepon aja mungkin setahun sekali, mungkin pas lebaran. Itu pun nggak bisa pulang, hanya telepon. Udah, mereka kangen sama anak-anaknya. Ini yang saya rasakan dan saya saya pelajari dari pelajaran orang tua saya sendiri. Jadi orang tua itu butuh perhatian dari anaknya. Walaupun hanya sekedar, kalau kita punya rezeki ya, kalau memberikan kesenangan orang tua. Misal orang tua senangnya makan mie, ya kita belikan mie. Sepele sih mie, tapi kan membuat orang tua senang gitu loh. Ya apa, senang buah, bawakan buah. Apa yang memberi
ibu, saya sampai dulu, ibu pengen maam apa? Ibu pengen mandahar apa? Ibu pengen dahar apa? Aku pengen dahar, aku pengen maam iki. Saya belikan. Jadi apa yang menjadi keinginan orang tua itu kalau bisa dicukupin, itu orang tua akan senang dan selalu mendoakan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya perbaiki hubungan sama keluarga. Kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, istri, itu penting sekali. Kalau suatu usaha yang usahanya itu tidak mendapat ridho dari Allah, itu nanti suami istri itu bertengkar, itu nanti usahanya jadi kacau. Jadi hubungan suami istri itu harus harmonis. Ya, bagaimana caranya? Saling menjaga. Ya, buatlah kalau seorang suami, saya harus bisa membahagiakan istri saya. Bagaimana caranya? Ya, saya harus tahu cara yang disukain istri saya. Kalau saya lagi punya uang, ya saya belikan apa yang menjadi, misalkan yang tidak dipungkirin itu adalah seorang wanita itu pasti suka perhiasan. Jadi begitu saya punya uang, Ma ada uang, Mama pengen apa? Mama pengen apa? Pengen beli apa? Gelang, kalung, atau cincin, nggak apa-apa. Saya belikan, milih sendiri ya, Ma. Silakan, budgetnya sekian ya, Ma. Jadi bisa ngitung sendiri. Gitu. Saya hanya, Papa punya uang sekian. Silakan, Mama. Senang. Kalau istri itu bahagia, dia akan mendoakan dengan ikhlas dan tulus kepada suaminya. Ya Allah, semoga suami saya rezekinya lancar, usahanya berjalan dengan baik. Itu doa dari istri. Juga anak-anak kita pada saat mungkin ya seminggu sekali saya makan keluarga keluar sama. Tidak harus mahal. Saya beli soto yang 5.000 itu juga bisa. Yang penting keluarga itu kumpul makan bareng itu. Masya Allah, itu hubungan keluarga yang harmonis, yang seneng. Kadang-kadang anak-anak kan makan di fast food ya, yang ya macam-macam, banyak fast food yang sekarang kita bisa kunjungi, itu kita makan bareng di situ, nggak apa-apa, seneng, bikin anak seneng, istri seneng, semua seneng. Kuncinya bahagia. Kalau semua keluarga bahagia, ya insya Allah itu Allah menurunkan rezeki terus mengalir dan ya tak terhingga lah. Ya Alhamdulillah saya merasakan sekali dekat hubungan semua yang sudah ilmu tadi. Masih ada lagi yang keempat adalah perbaiki hubungan sama sesama manusia, teman, saudara, terus kemudian relasi. Ya itu perbaiki itu, karena relasi itu ya itu akan bisa, kita tidak tahu datangnya rezeki itu dari siapa, si A, si B, si C. Saya kenal jenengan mempromosikan punya saya, temennya ada yang ambil investor jadi saya. Dah, itu kan rezeki, saya nggak tahu datangnya dari siapa. Saya nggak kenal sama temannya. Itu banyak yang kayak gitu. Orang datang, aku pengen buka warung makan, restoran. Gimana cara? Wah, saya punya teman namanya Pak Suryono. Nah, itu loh. Kan kita nggak tahu. Kalau kita hubungan baik dengan orang, itu diomongin. Saya punya teman namanya Pak Suryono, dia punya usaha ini. Akhirnya buka juga. Ya banyak, dari itu sudah Masya Allah. Ya. Jadi itu prinsip dasar seorang pengusaha. Makanya harus perbaiki 4 itu. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan relasi. Ya, relasi, teman, saudara, kayak gitu. Jadi ini 4 modal harus diberesin dulu. Iya, itu Setelah harus. Itu nanti baru usaha. Kalau saya mau coaching, kalau ini belum beres, saya belum coaching dia. Jadi mau coaching itu harus ini 4 ini beres dulu. Kalau ini 4 ini ada yang timpang, nanti dalam coaching itu mesti ada sesuatu yang untuk naik itu susah sekali. Nah, gitu. Dan saya ini sering saya sampaikan dalam seminar-seminar saya. Kalau saya ngisi seminar itu, ngisi training itu, ya itu 4 dasar itu dulu. Sebelum kita menginjak, ada orang datang ke saya, Pak, saya punya masalah, perusahaan saya begini. Enggak, saya carikan solusinya kok. Oh, harus begini? Enggak. Pertama dulu saya kupas dulu pribadinya, sholatmu bagaimana. Jadi dia komplain masalah karyawan saya sering keluar masuk, omsetnya turun. Udah, itu jangan dipikir dulu. Oh gitu. Iya, itu nomor sekian. Yang penting itu perbaiki dulu, karena itu hubunganmu dengan Allah gimana. Kalau kamu sholatnya aja bolong-bolong, makanya masalahnya banyak.
Coba kamu minta Allah supaya ini diberesin, nanti dikasih solusi sama Allah. Saya banyak. Saya dulu waktu saya operasional kan saya sendiri dulu. Masih apa-apa sendiri. Saya kerjain semua sendiri dengan beberapa tim lah, 1-2 orang tim saya. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya sudah kerja keras ini ya Allah. Saya sudah outletnya mulai banyak ya Allah. Tolong kirim orang yang bisa membantu saya ya Allah. Gitu. Dikirim jadi perusahaan besar minuman. Seorang GM. Orang Dia yang lebih ahli lah ya. udah ahli. Dia pensiun dini di situ, dipensiunkan dini. Dia terus kemudian ngelamar ke saya. Masya Allah. Siapa yang nyuruh orang ini untuk ngelamar ke teman saya? Kalau enggak, Dari Allah. Ini dari Allah, didatangkan sama Allah. Pak Sur, mbak saya ikut gabung dengan perusahaannya Pak Sur, saya akan bantu Pak Sur ini. Tapi saya belum bisa gaji banyak seperti perusahaan Bapak. Karena perusahaan enggak Pak. Terserah Pak Sur mau gaji saya berapa. Yang penting saya tetap aktivitas kerja. Karena saya sayang ilmu saya kalau saya diam di rumah gitu. Oh gitu, oke Pak. Kapan beli masuk? Deal. Waktu itu saya masih awal-awal masih 10-15 cabang itu saya punya masalah di cash flow, keuangan saya. Duitnya banyak, tapi nggak ada. Itu. Duitnya banyak, omsetnya banyak, masuk, tapi duitnya nggak ada. Nggak tahu larinya kemana. Nah, akhirnya saya sholat malam, saya minta sama beberapa hari saya minta sama Allah, ya Allah kirim orang yang bisa membantu untuk ngatur laporan keuangan saya ya Allah. Cash flow saya ini ya Allah, saya punya utang 100 juta waktu itu. Masih bagi pengusaha yang masih 10-15 cabang 100 juta banyak. Waktu itu saya berpikir, waduh, utangku 100 juta di supplier ini gimana? Saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini saya punya masalah ini ya Allah. Ya, tolong ya Allah. Nah. Ya, saya berprinsip begini. Tugas kita hanya mengangkat tangan. Selanjutnya biar Allah yang turun tangan. Nah, itu. Ya. angkat tangan. Tugas kita adalah mengangkat tangan. Selanjutnya biar Allah yang turun tangan. Akhirnya benar turun tangan. Orang kirim orang yang berpengalaman jadi manajer keuangan di hotel berbintang 5. Bayangin. Dia keluar gara-garanya apa? Dia dipindah di Bali. Dari Jogja dipindah ke Bali karena dia wanita, karena punya anak, istri yang tidak bisa ditinggal. Akhirnya dia resign dari situ, malah ngelamar ke tempat saya. Coba bayangin. Siapa yang mendatangkan kayak gini? Kalau bukan dari Allah. Kenapa dia harus pindah ke Bali? Supaya dia keluar dari perusahaan itu. Kenapa dia berkeluar? Supaya dia membantu saya. Kalau ditelisik kan begitu ceritanya itu. Ya, jadi supaya orang ini keluar, supaya ini maksudnya Allah menurunkan orang ini suruh bantu saya. Tapi caranya gimana? Dia dipindah ke Bali, dia keluar, akhirnya masuk ikut saya, kan begitu. Itu semua yang ngatur siapa? Oh, dari skenario dari Allah semua, saya juga nggak ngerti. Dikirim sampai sekarang dia bisa mengatur cash flow saya, masya Allah. Jadi itulah. Jadi setiap ada masalah apapun, Allah dulu. Kemudian Allah lagi, Allah terus. Jangan kalau kita mau buka usaha, yang cari kita adalah bank. Bagaimana kita bisa cari modal untuk cari pinjaman bank? Jangan, nggak laku itu. Lakunya harus ke Allah dulu, ya. Jangan ke bank, ya. Kalau bisa larinya ke Allah. Nanti Allah akan nggak tahu ketemu dengan siapa, nggak tahu dengan dipinjami modal atau gimana. Itu nggak tahu, semua udah yang ngatur semua Allah. Kita itu rahasia ilahi, udah dijalanin aja. Dan perlu banyak kita bersyukur sama Allah. Banyak baca sholawat dan banyak istighfar. Itu penting sekali. Nanti di dalam checklist saya itu ada, nanti saya kasih satu lembar. Boleh tak kasih satu lembar. Itu checklist saya bagaimana supaya kita itu tidak kelewatan ibadah kita kalau kita masih proses belajar. Nanti kalau sudah lama-lama, sudah checklist sampai 40 hari, nah jangan ada yang insya Allah itu saya sudah berjalan sampai berapa kali ya? Ini teman saya menjalanin itu. Dia itu ya maklum mungkin pengusaha masih kecil-kecilan, warung-warung kecil. Saya coaching ya, dia melakukan itu, melakukan 40 hari. Okay. Itu dia yang dia dapat itu baru yang ke-30
30 itu dia apa mintanya dia? Dia itu pengen beliin sepeda motor anaknya. Tapi namanya pengusaha kecil untuk beli motor kan dia nggak mau utang. Kalau bisa ya Allah nggak usah utang ya Allah. Dia berdoa terus tiap malam. Tawakal ya dia tawakal ya bekerja seperti biasa. Apa yang di checklistnya itu berjalan. Di hari 30 dia minta sama Allah itu sepeda motor. Nggak taunya saudaranya kakaknya dia itu dari Semarang datang ke Jogja. Cuman mau ngatakan, Mbak, aku duwe sepeda motor kira nganggu gawonen. Wis tinggo rapopo. Sepeda motor, coba bayangin. Siapa yang menggerakkan orang kayak gini bisa datang ke Jogja, kakaknya dari Semarang ke Jogja, cuman ngantar sepeda motor. Ini sepeda motor pakai itu dia cerita sendiri kan. Kalau saya coaching itu biasanya saya kasih lembaran nih. Nanti suruh testimoninya, suruh laporan ke saya. Kamu testimoninya apa? Setelah dapat ini, Pak, saya 30 hari sudah dapat ini motor gratis diantar sama kakak saya. Kayak gitu. Ya luar biasa. Masalah ini Mas, kalau kita lakukan sungguh-sungguh dengan ya itu yang berat biasanya itu sholat malam, itu yang berat. Ya sholat duha mungkin ya kalau mau berangkat kerja kita sholat duha dulu enggak apa-apa. Gitu. Jadi biasanya teman-teman yang berat di mana? Sholat malam. Rata-rata mereka yang saya training itu biasanya coaching itu biasanya sholat malamnya yang agak hati-hati. Segimana caranya? Ada caranya supaya ya kamu harus bisa mengubah siklus tidur. Ya siklus tidur itu misalkan biasa tidur di sore jam 12, sekarang dirubah. Tidurnya jam 9, maksimal jam 9. Saya itu kalau jam 8, jam 9 habis sholat isya udah tidur, tanya istri saya. Tapi saya jam 2 bangun gitu loh. Jam 2 bangun. Jadi itu udah kebiasaan dari dulu, dari saya awal mulai mau pengen punya restoran itu gitu loh. Jadi akhirnya terjadi terbiasaan. Ya. Terus kedua, sistem tidurnya dirubah, kemudian pakai alarm. Alarmnya 2 kali sampai 3 kali. Alarm yang pertama biasanya bangun masih males-malesan, terus tidur lagi. Alarm yang kedua itu. Jadi nanti kalau tidurnya dari sore kan nggak bisa tidur, ya dipaksa, terus dipaksa supaya sore itu bisa tidur. Saya dulu biasa tidur jam 10, jam 11, terus kemudian kebiasaan itu saya rubah pola tidur saya jam 9. Itu kan Rasulullah itu jam habis isya itu sudah tidur. Ya, tapi kalau Rasulullah malam bangun gitu loh. Nah itulah itu pola tidur Rasulullah kita tiru gitu loh. Kan sunnah Rasulnya di situ. Nah itu terus kemudian kasih alarm. Kalau Rasulullah itu nggak ada alarm. Kalau kita kan ada HP di program misalkan jam 2, terus setengah 3, terakhir jam 3. Masih bisa. Nanti sholat tahajud, dzikir, baca Quran sampai subuh gitu. Syukur-syukur habis subuh masih di masjid baca Quran lagi sampai suruk. Wah, Masya Allah itu. Kalau bisa sampai gitu luar biasa itu. Sampai suruk itu kan berarti kan nanti sholat suruk baru pulang. Duha udah mulai aktivitas kerja lagi ya begitu. Masya Allah. Jadi apa namanya ya mungkin proses-proses saya untuk menuju kesuksesan itu ya awal-awalnya memang kita harus dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, insya Allah semuanya ya. Ada yang namanya ilmunya kapasitas. Mungkin sudah pernah dengar ilmunya. Jadi kita tuh punya rezeki, ya kita tuh punya rezeki seperti ini. Rezeki kita itu 1 gelas. Ya, ini teh. Monggo, sudah minum. Kalau ini diisi terus, mesti tumpah. Betul? Betul. Nah, caranya bagaimana? Diganti gelas. Nah, diganti yang lebih besar. Cangkir yang lebih rantang. Nah, itu atau bak gitu loh. Kan jadi dapatnya banyak. Nah, ibaratnya rezeki itu seperti air hujan. Kalau itu kita taruh di luar, kita hanya gelas yang kita taruh di luar, ya kita dapatnya 1 gelas. Tapi yang kalau kita taruh bak mandi, ya kita bak mandi. Nah, coba kalau yang kita taruh adalah kolam ikan. Wah, kita dapatnya 1 kolam ikan besar itu. Kalau dam, wah, itu banyak lagi. Makanya yang perlu kita perbaiki adalah ilmu untuk merubah dari gelas menjadi bak. Ini kan betul. Ya, ada yang namanya tiga apa namanya? Kapasitasnya.
ilmu kapasitas itu panjang kali lebar kali tinggi, volume. Ya, kapasitas itu volume, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi ini ada maknanya. Jadi panjangkan ilmumu. Jadi kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau semakin banyak ilmunya, semakin kita itu menguasai dunia. Terus kemudian lebarkan amalmu. Jadi amalnya harus diperbanyak. Amalnya apa? Ya amal kita harus banyak beramal, melakukan apa yang pernah menjadikan sunnah Rasul. Nah, yang berikutnya tinggikan imanmu. Ini penting. Ilmu 3 ini. Jadi harus kalau mau merubah ini jadi bak atau ini jadi kolam yang untuk mendapatkan air lebih banyak lagi, ya itu yang diganti. Yang dikuatkan di situ. Tinggikan imanmu. Iman itu apa? Ya itu 3 nih. Ini tinggikan imanmu. Iman ke Allahnya. Ini kan kembali yang saya sampaikan tadi. Kita harus perbaiki ibadah kita, ya. Kemudian panjangkan ilmumu. Kita harus banyak belajar ilmu bisnis, belajar ini, ikhtiar buminya seperti ini. Ya, kemudian lebarkan amalmu. Kita harus melebarkan amal-amal kita, amal-amal ibadah kita. Apa? Ilmu yang sudah dapat kalau tidak dipakai ya percuma. Padahal ada ilmunya harus diamalkan. Nah, ini nanti akan merubah dan ini pernah saya alami. Dulu saya hanya sebatas makan gaji doang. Ya, gaji. Sekarang enggak, tiap hari gajian. Nah, dari outlet, laporan dari outlet, transferan dari cabang-cabang, nah, kan enaknya. Jadi enaknya jadi pengusaha itu seperti itu. Jadi karyawan itu, saya dulu membandingkan waktu jadi karyawan jadi sama jadi pengusaha. Waktu jadi karyawan, saya gajian cuma tanggal 1, habis itu tanggal 15 udah nggak punya duit lagi. Kalau jadi pengusaha, ternyata beda. Jadi pengusaha itu tiap hari gajian, jadi tiap hari punya duit. Ibaratnya seperti itu. Ada transferan gitu. Enaknya di situ jadi pengusaha itu. Makanya kalau jadi pengusaha itu waktu dan uang tidak terbatas untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita jadi karyawan, waktunya terbatas. Kalau jam kerja ya harus di kantor, katakanlah seperti itu. Terus gajinya juga terbatas. Ya gaji segitu, ya segitu. Ya gaji UMR, ya UMR. Ya udah, terbatas hanya segitu. Tetapi kalau misalkan kita jadi pengusaha, itu waktunya bebas. Ya, mau kemana aja kita bebas, free waktu, bisa untuk keluarganya lebih maksimal. Kemudian free finansial. Finansial itu tidak terbatas pendapatannya, artinya bisa melebihi berlipat-lipat dari gaji karyawan, kan begitu. Dulu saya digaji, sekarang saya bisa gaji karyawan. Masya Allah. Luar biasa ya Pak Sir. Pak Sir mau nanya, kan tadi sudah beribadah ya di awal-awal itu ya, 40 hari atau berapa hari gitu ya? 100 hari. 100 hari itu ya. Terus baru didatangkan ya apa itu ya, pertolongan dikirim orang-orang ya. Lalu kenapa memilih ayam geprek? Petunjuknya gimana? Kok ya udah aku pilih buka usaha ayam geprek. Kenapa kok nggak buka usaha sate atau apa gitu? Begini, karena saya itu backgroundnya dulu itu 30 tahun saya kerja di restoran. Jadi saya dari kuliah sebelum lulus pun saya sudah jadi kerja di restoran. Bahkan saya jadi tukang cuci piring di restoran. Saya pernah jadi tukang di Jalan Malioboro, di hotel berbintang di Jalan Malioboro. Jadi tukang cuci piring tahun 89. Tahun 1989 itu saya jadi tukang cuci piring di hotel itu. Terus kemudian saya naik dari tukang cuci piring jadi waiter, pelayan. Jadi maunya di belakang, dari belakang pindah ke depan. Itu di jadi, hotel ya? Di hotel. Nah, di hotel. Hotel apa itu? Itu di Jalan Malioboro. Jalan Malioboro bintang 5, yang bintang 5 pokoknya. Yang bintang 5 di Jalan Malioboro. Ya, jadi saya kerja di hotel bintang 5 jadi pelayan restoran. Saya cuma waktu saya jadi pelayan, saya berpikir begini, ya Allah enaknya jadi tamu ya, bisa duduk di restoran, makan, dilayani. Alhamdulillah saya sekarang bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kalau saya makan di hotel itu saya cerita sama keluarga saya, papa dulu pernah jadi pelayan seperti ini.
Iya, benar saya ceritain. Kalau kita lagi wisata, kita tidur di hotel bintang 5 itu, kan sama anak-anak, sama keluarga itu saya kasih tahu, Papa dulu pernah jadi seperti mbaknya ini, seperti empasnya ini, jadi pelayan restoran. Capeknya minta ampun, 8 jam kerja, 7 jam berdiri, tidak ada duduknya. Jadi duduknya ya 1 jam untuk istirahat itu. Jadi backgroundnya dulu kerja di restoran dan ayam. Ya, kebetulan habis itu saya kerja di perusahaan besar di perusahaan fast food terbesar besar lah di Indonesia ada. Saya dulu di situ. 10 tahun saya di situ. Jadi bagian masak-masak. Bukan, saya bagian manajer dulu. Saya regional manager pernah. Jadi pernah jadi regional manager di Sumatera Barat, Riau sana, keliling Indonesia dulu saya. Sudah, jadi pengalaman saya itulah yang kalau saya buka usaha, nggak mungkin saya buka usaha yang lain atau bengkel apa itu, karena saya nggak punya pengalaman. Karena pengalaman saya di 30 tahun di restoran, makanya saya buka usaha restoran sesuai dengan pengalaman saya gitu. Dan saya ngambil geprek itu karena waktu itu belum banyak yang 5 tahun yang lalu itu belum banyak orang yang jual geprek gitu loh. Oh gitu. Iya, ya ada 1-2 tapi nggak begitu banyak seperti sekarang. Karena ada geprek macam-macam lah sekarang ini. Makanya saya buka geprek Asalam 99. Geprek Asalam 99 itu karena saya suka dulu berpergian waktu kerja, karena keliling Indonesia, jadinya saya tuh sering berpergian. Saya sering kalau wirid itu dengan namanya Assalam. Ya salam itu kan keselamatan. Allah salam, Allah salam. Allah yang memberikan keselamatan. Karena saya hidupnya di jalan. Makanya saya banyak wiridnya itu keselamatan gitu loh. Makanya pada saat punya saya restoran, saya bikin namanya Assalam gitu loh. Ya, geprek Assalam 99 itu adalah Asmaul Husna. Gitu, insyaallah. Sekarang saya tahu, guys. Oke. Ayam geprek Assalam. Buka pertama langsung laris. Ya, Masya Allah. Buka pertama laris itu. Strateginya inget nggak? Atau nggak perlu strategi, doa Oh, aja? kalau strateginya itu ada bagaimana cara mendatangkan customer. Jadi, boleh dong di-share. oh Dikit insya aja. Allah ya. Jadi begini, Yang pertama ya, outlet pertama strateginya mendatangkan customer, ya. oke. Karena waktu itu banyak orang menyebar voucher diskon. Nah, itu banyak. Orang tidak melirik dengan diskon-diskon di mall-mall itu kan, mereka dilihat terus dibuang. Oke. Kalau saya bikin bagaimana mendatangkan orang itu dengan caranya apa? Dengan pakai voucher, terus kemudian yang paling disukai orang adalah gratisan. Ya. Benar, customer suka yang gratis-gratis itu paling seneng. Makanya ditulis gratis ayam. Garis di bawahnya ada garis miring bawah garis miring sayap. Ya, kalau nggak ada bawah ya sayap, itu gratis. Terus kemudian di dalam voucher itu ditulis khusus makan di tempat. Jadi tidak boleh dibawa pulang. Nukar dibawa pulang nggak boleh. Jadi harus dimakan di tempat gitu loh. Prinsipnya gimana? Ya, kalau orang datang ke tempat saya nukar sayap, kan nggak boleh dibawa pulang. Masa mau makan sayap tok, mesti nambah nasi. Terus nambah minum. Nah itu, ternyata itu masih masuk. Masih nutup karena apa? Nasi harga 3.000. Nasi minum itu teh botol 5.000 katakanlah. Berarti kan 8.000. Waktu itu tahun 2017-18 itu kita punya paket yang paling murah 8.000. Nasi ayam es teh itu 8.000. Kan sama aja itu. Nasi ayam cuman malah teh botol. Es teh teh botol, dia pakai teh botol. Jadi 8.000 masih untung saya. Masih untung, tapi ada sisi lainnya. Di situ ada tanggal penukaran gitu. Ya. Karena begini, tanggal penukaran itu akan mempengaruhi balik lagi gitu loh. Contoh misalkan Bapak, Ibu, anaknya 2. Nah, dikasih voucher, yang satu ditukarkan tanggal 5, yang satu ditukarkan tanggal 10. Nah, dia makan waktu itu tanggal 1. Nah, makan pada tanggal 1 itu dikasih voucher nih gratis, besok ditukarkan tanggal 5 ya. Ini kakaknya tanggal 10. Nah, besok anak kecil ini tanggal 5 dia akan ngedrill suruh nganter nukar
ayam gratis. Oke. Ayo Ma, ini ayam gratis. Kita ke Gebrak Asalam, ya. Kita tukar nih vouchernya. Nah, nggak mungkin anak kecil datang sendiri nuker ayam terus cuman makan ayam. Nggak mungkin, kejadian nggak pernah ada. Pasti diantar orang tuanya dan itu satu keluarga. Kakaknya juga ikut. Nah, bapak ibunya ikut dan semuanya makan. Oke. Ibunya bilang begini, kalau kamu dapat gratis ayam, kamu harus nambah nasi. Oke, kamu tambah minum. Nah, udah dari anaknya saja udah ibaratnya udah dapat untung sedikit gitu loh. Tapi dari ibu, bapak dan kakaknya mereka kan makan di tempat kita. Yang tadinya tidak makan, akhirnya jadi makan di tempat kita. Nah, tapi jangan salah, nanti tanggal 10 dia akan datang lagi. Karena apa? Kakaknya mau nukar. Ya, kakaknya datang lagi, ngajak adiknya, ngajak keluarganya. Nah, nanti pulang kasih lagi. Nah, tanggal berapa gitu. Ada beberapa anak-anak SMA itu kalau makan rame-rame gitu ya. 8 anak SMA itu ya, makan rame di tempat kita rame-rame. Kasih saja semua gratis satu-satu. Voucher gratis ayam. Tapi tahu nggak, tanggalnya nggak ada yang sama. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 12. Yang tanggal 1 ngajak yang lainnya. Yang tanggal 3 ngajak yang lainnya. Yang ngajak semua, setiap yang nuker 1, temennya ikut semua. Karena mereka kelompok. Yang kelompok kan makan tetap bayar. Yang 1 kan cuma gratis 1 yang dikasih gratis. Tapi kan mereka ngajak temennya. Makan sendiri ya. Itu trik mendatangkan customer itu. Masya Allah. Jadi ada pernah lagi tuh. Saya waktu itu datang ke petugas pajak. Petugas pajak bilang, Pak, saya bilang ke petugas pajak itu, Pak, pajak saya terlalu banyak, Pak. Mbok saya diturunin karena banyak kompetitor sekarang begini. Oke, Pak, diturunin. Ada beberapa lah diturunin, lumayan pokoknya. Diturunin, terus petugas pajaknya bilang gini, Bapak kan pengusaha restoran, kasih voucher dong saya. Oh iya, Pak. Saya kasih voucher, Pak. Bapak karyawan, anak buahnya berapa? Kepala langsung dinas. ya. Saya punya 30, Pak. Oke, Pak. Besok saya kirim 30 voucher, Pak. Satu-satu buat anak buah Bapak. Oke, Pak. Terima kasih. Tahu nggak? Dari tanggal 1 sampai 30. Jadi nggak ada yang sama. Ada tanggal 1, ada tanggal 2, ada tanggal 3, ada tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Pokoknya 30 voucher itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tidak ada yang tanggalnya sama. Kalau tanggal sama, rame-rame, bareng datang ke situ. Kalau tanggal sama kan enggak. Yang tanggal 1 ngajak yang tanggal 5, yang tanggal 6, gitu. Yang tanggal 5 ngajak yang tanggal 3, teman-temannya mereka jadi kan rame-rame. Kalau enggak ya nanti dibawa pulang sama keluarganya datang nukarin itu. Nah, nukarin yang ditukarin 1, dapat 1 sayap atau 1 bawah, tapi kan keluarganya jadi datang semua, kakaknya, ibunya, itu bapaknya datang semua ke situ makan rame. Nah, itu salah satu trik. Kenapa harus dikasih tanggal? Kenapa harus ada tulisan khusus makan di tempat? Itu fungsinya buat itu. Terus ada lagi mau? Apa? Boleh. Kalau mendatangkan customer itu ada lagi caranya. Kalau di tempat saya itu dengan cara apa? Lomba mewarnai. Lomba mewarna itu biasanya kita tawarkan ke sekolah-sekolah TK itu, dengan cara membayar 10 dapat makan gratis, makan siang gratis di tempat kita. Biasanya gitu. Tapi kalau dia mau enggak apa-apa, nanti dapat 10.000, nanti yang 1.000 buat gurunya. Gurunya TK. Yang 9.000 kita berikan burger. Biasanya anak kecil atau ayam fried chicken sama minuman teh. Nah, itu bisa. Anak-anak kecil sudah bisa. Nah, kan kita punya paket 8.000. Nah, kalau 9.000 malah untung gitu ya. Terus itu kalau yang bayar. Yang bayar pun pasti diantar sama orang tuanya. Nggak mungkin datang sendiri. Nah, terus yang jadi masalah kalau TK-nya nggak mau karena bayar. Biasanya rata-rata TK itu nggak mau dia. Wah, kalau bayar 10.000 keberatan. Kepepetnya, oke, gratis. Khusus TK-nya ibu, ini lomba mewarnya gratis. Lah nanti hadiahnya dari kita. Ada trofi, juara 1, 2, 3 dari kita. Kertas gambar kita nyendain. Jadi ibu hanya membawa
apa namanya mengundang apa namanya siswanya, muridnya untuk datang ke tempat saya, ya toh. Nah, nanti sama membawa kertas gambar dan meja alat mewarnainya. Sudah. Kalau mereka datang ke outlet, misalkan hari Minggu ini ya, lomba mewarnainya hari Minggu. Mereka datang ke outlet, itu berduyun-duyun sama orang tuanya. Bawa mobil, bawa Ya, motor. bawa motor semua datang ke situ lomba mewarnai. Karena kan gratis, jadi pengikutnya banyak. Hampir satu sekolahan itu ikut. Nah, di situ lomba mewarnai. Sementara anaknya lomba mewarna, ibunya kan ngobrol sama penunggu. Mereka juga makan, itu. Mereka ikut makan, mereka minum, pada belanja lah istilahnya di situ. Nanti pada selesai lomba mewarnai, lah mereka kan apa namanya? Mereka itu menunggu lomba mewarnai, terus makan. Lagi anak-anak, ayo sini kamu belum makan, disuapin sambil menunggu pengumuman. Pengumuman lomba mewarnai. Kalau sudah pengumuman lomba mewarnai, kita umumkan, mereka pulang masih membawa bontotan untuk yang di rumah. Nah, itulah keuntungannya. Jadi mereka tetap satu makan, anaknya makan dan pulang masih membawa. Rata-rata mereka membawa, walaupun hanya 2 dus itu untuk yang di rumah, bahwa dia udah nutup banget. Wah, udah nutup banget itu. Yang tadinya orang nggak datang jadi datang gitu. Itulah caranya kita ngadain lomba mewarnai. Yang Itu paling penting orang ngerasain produk kita. Nah, enak. Besok lagi. Sini kok enak. Kenapa yang dibidik anak kecil? Karena mindsetnya sudah ditanamkan dulu bahwa saya dulu pernah belajar. Jadi tempat saya tidak hanya lomba mewarnai, cooking class juga bisa. Nah, cooking class itu kita ajari mereka masak ayam, ya toh. Dan mereka nanti, tapi kalau cooking class kita bayar. Bayarnya begini, mereka misalkan masak ayam, nah mereka bayar 9.000 atau 10.000, mereka nanti dapat ayam yang dimasak sendiri sama anak-anak, sama dapat anak tambahan nasi, minum. Nah, mereka dapat ilmu cara masak ayam. Jadi diajari bagaimana cara masak ayam. Begini, ini ayam dimasukkan tepung. Jadi mereka semua sudah ada bak kecil itu yang sudah tepungnya. Mereka ngaduk-ngaduk ayam gitu. Terus bikin burger, misalnya cooking class bikin burgernya juga gitu. Mereka menata burgernya, ini burgernya terus kasih mayones, dikasih patty, pakai sayuran, dikasih ditutup. Caranya bungkus dibawa aja. Jadi mereka merasa bahwa bisa masak burger. Mereka bisa masak ayam. Dari situlah anak-anak mindsetnya terbentuk. Karena apa? Nanti kalau dia pun SD masih ingat, saya dulu pernah belajar masak ayam di restoran itu, Geprek Asalaman gitu. Mindsetnya dia kan ke Geprek Asalam. Tapi di dalam itu pun nanti sering disebutin Geprek Asalam supaya Pak anak-anaknya itu mindsetnya masuk di sini Geprek Asalam. Kita di mana sekarang? Di Geprek Asalam 99. Nah, mindsetnya udah terbentuk di situ mereka. Nah, pada saat dia SD pun tetap makannya ke tempat kita. Karena apa? Dia pernah punya memori masak ayam, pernah belajar masak ayam di situ, pernah bikin burger di situ. Sampai ke situ ya. Ya, kita ibaratnya membentuk mindset sudah dari sejak kecil. Jadi kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar, ya perusahaan-perusahaan mesti McDonald itu kan dia sudah ada timnya sendiri khusus menggarap anak-anak kecil. Kita juga bisa seperti itu gitu loh. Oke, cukup ya Pak ya. Masya Allah. Oke teman-teman, segini dulu videonya. Ini udah mau maghrib ya guys. Kalau diterusin bisa 2 hari ya Pak. Masya Allah aja. Oke, semoga bermanfaat. Pak Suryono, makasih. Sama-sama. Meluangkan waktu buat saya dan buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan buat Pak Suryono. Semoga ayam geprek Asalam dan bisnis-bisnis yang lain jadi semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih ya teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Oke.